Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'ama alina ni'matal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad, amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun, faqad fazal abidun al mukhlisun. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat hamba Allah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa pada hari yang indah ini. Semoga Allah memberkahi hidup kita dunia dan akhirat, amin. Tidak terasa usia kita dari hari ke hari berjumpa dengan minggu, kemudian minggu bertemu dengan bulan, bulan berjumpa dengan tahun. Nggak terasa Bapak, bahwa usia kita bertambah terus, tapi pada esensi dan hakikatnya umur kita berkurang terus. Kita nggak tahu perkara kematian itu datang kapan, mungkin hari ini, besok atau lusa, nggak tahu. Makanya saudara sekalian, dalam khutbah singkat hari ini, Agus Dermawan memberikan sebuah tema, kita datang untuk pergi sebentaran. Nabi mengatakan umur kita manusia itu baina sittin wa sab'in, di antara 60 tahun dan 70 tahun. Sampai seorang sastrawan dari Inggris mengatakan, William Shakespeare, dia berkata, the time of life is short, life is too short. Bahwa, merinding saya, waktu hidup ini singkat, simple. Padahal dunia ini adalah fata morgana, hanya bayang-bayang saja, nggak kekal abadi. Siapa yang tahu coba? Idza janna 'alaikal lail hal ta'ishu ilal fajri. Kalau waktu malam nanti datang, nanti malam datang nih, siapa yang bisa menjamin umurmu sampai besok terbit waktu fajar? Nggak ada, kecuali Allah. Faka min sahihin mata bi ghairillah. Berapa banyak orang-orang yang sehat mati nggak ada sebab. Faka min sakimin asa hinan minad dahri. Berapa banyak orang-orang yang sakit sampai hari ini masih hidup Pak, didorong-dorong kursi rodanya itu. Fakam min fatan amsa wa asbaha dohikan. Berapa banyak anak muda yang sore tertawa terbahak-bahak, besok pagi dia meninggal karena oplosan. Coba silakan Anda, kita berkata man asya alfan wa alfain. Anda berkata, saya berkata, ayo bisa hidup 1000 tahun, bahkan 2000 tahun lagi. Silakan ngomong seperti itu. Tapi la buddha min yaumin yasiru ilal qabri. Satu ketika dia akan masuk ke liang kubur, ke liang lahat. Itu yang dikatakan we come from a hole looking for a hole and back to a hole. Bahwa kita datang dari rahim emak kita, diberanakin, dilahirkan oleh mama, yang emak kita di kampung kita, yang sekarang mungkin lagi sehat, mungkin kurang sehat, mungkin emak kita udah nggak ada. Yang dilahirkan oleh mama kita bertaruh antara mati hidup, bersimbah darah. Emak kita melahirkan kita bersimbah darah, meregang nyawa. Coba karena kelahiran kita Bapak, darah ibu, darah emak kita tumpah ke bumi. Coba renungkan. Karena sakitnya kita, air mata mama. Coba ingat wajah emak kita. Karena sakitnya kita di waktu kecil, air mata emak kita membasahi pipi. Bahkan emak kita ngomong begini, berucap, ya Allah, biarkan aku ibunya yang meninggal lebih dulu, asalkan anakku tetap sehat panjang umur. Coba
Karena membesarkan kita, resah gelisah selalu mak kita alami. Bayangkan coba, kayaknya kita Masya Allah merinding Pak. Aduh, belum tertebus deh jasa mak kita. Ridho Allah, ridho orang tua, murka Allah, murka orang tua kita. Padahal dunia hanya sesaat, temporer, nisbi, simple, singkat-singkat saja. Laksana fata morgana, kelihatannya dunia ini enak, bahagia, aman, tentram, damai. Oh, sepanjang hidup kelihatannya itu di jalan tol ada genangan air, padahal terik panas matahari yang demikian panasnya memantul seperti air, itu kayak air, padahal bukan air. Pas kita kejar Bapak, bukan air yang kita dapati. Oh, dunia itu bahagia, dunia selamanya. Enggak tuh, tapi sesaat saja, itulah fata morgana. Dan sebentar kita akan masuk ke liang lahat, kembali ke hadapan Allah. Kita datang untuk pergi. Mungkin sekarang umur kita terus bertambah. Makanya di dalam surahnya itu, surahnya Az-Zumar, itu di ayatnya 42 Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah mematikan manusia pada saat tengah kematiannya, dan Allah mematikan manusia saat tidak kematiannya. Pada saat kita tidur Bapak, itu kematian juga. Tapi fayumsikul lati qada 'alaihal mauta, maka Allah menggenggam ruh kita pada saat mati yang sebenarnya. Kenapa digenggam? Ruh tidak dikembalikan lagi oleh Allah kepada jasad kita, karena jasad kita, maaf ya, sudah tidak lagi bisa menerima. Coba Bapak lihat di rumah sakit, saya pernah belum lama kemarin, saya survei. Saya lihat di rumah sakit itu, di ruang ICU, Intensive Care Unit. Saya lihat berjejer itu beberapa orang, di hidungnya Bapak masih melekat yang disebut dengan nasogastric tube. Itu selang segede jempol masuk ke hidungnya. Saya teliti, di mulutnya ada selang endotracheal tube sebesar jempol masuk di mulutnya. Di tangannya Masya Allah ada IV line, itu infus ke pembuluh darah, dikontrol sama elektrokardiografi, kontrol jantung, tut. Masya Allah. Saya tanya sama dokter, sakitnya apa mereka? Miokard infarkt, sel otot jantungnya rusak. Di sini ada central vena pressure, infus ke pusat jantung, Pak, dadanya dibor, Pak. Kita nggak tahu loh, ada jantung, ada paru, ada ginjal, ada hati. Kalau kita nggak sadar, kita nakal terus di dunia ini. Dibor dada kita, ada infus miokard infarkt, sel otot jantungnya Masya Allah sudah mulai rusak. Itu Masya Allah, sakitnya miokard infarkt, sel otot jantung rusak. Apalagi dokter, odem paru, parunya kerendam air, membengkak dia punya badan. Renal failure, gagal ginjal, hemodialisa, cuci darah. Bayangkan Bapak, ya Allah, kalau itu sudah terjadi, maaf ya, semakin lama membusuk bagian dalam, mohon izin, dan Allah tidak bisa memberikan ruhnya kepada badan itu karena sudah rusak. Datanglah maut, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya kalau orang sakit Pak, di rumah sakit itu ada temannya datang, dia menangis. Teman bawa buah, kita menangis. Kenapa? Kok dia sehat, kok aku sakit? Karena di depan mata dia itu ada satu ucapan tuh. Ada tulisan singkat saja, ada kata mati. Makanya nangis dia, belum siap. Nah kemudian pada saat Allah mengatakan Az-Zumar tadi, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha, Allah mematikan manusia saat kematian yang sebenarnya. Dan Allah mematikan manusia pada saat tidak kematian sebenarnya, pada waktu tidur.
Makanya saat kematian yang sebenarnya, Allah genggam ruh itu nggak dibalikin lagi. Dan pada saat mati yang tidak sebenarnya, Allah kasih lagi, Pak. Alhamdulillah. Allah ulur lagi. Allah berikan lagi itu yang namanya ruh. Pada saat kita bangun tidur, kenapa? Saat itulah kita membaca ya Allah ya Rabbana ya Karim. Doa kita, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, Engkau telah mematikan kami dimatikan waktu malam. Sekarang Engkau hidupkan lagi ya Allah, Kau bangkitkan lagi. Ya Rabbana ya Karim. Kenapa aku selalu hidup berbuat dosa? Rona, noda dan dosa. Ya Rabbana ya Karim. Hari ini kami wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hari ini kami mengevaluasi diri kami, pekerjaan waktu kemarin ya Allah ya Rabb, dan aku persiapkan mental pekerjaan amal soleh di waktu yang akan datang. Masya Allah, kami datang ke dunia ini untuk pergi ke hadapan-Mu ya Allah ya Rabbana ya Karim. Mari sama-sama kita bertafakur ayahanda tersayang. Kita bertadabur, kita bertasyakur. Tafakur artinya berpikir bahwa dunia hanya sesaat, sebentaran saja. Tadabur, kita introspeksi diri, konsolidasi. Kita benahi jiwa kita masing-masing sebelum ajal datang menghadap kita. Yang ketiga adalah kita bertasyakur. Perbanyak kita syukur akan nikmat yang Allah telah berikan. Pertanyaannya adalah, Agus Dermawan, ada satu lebih question. Kenapa musibah datang terus silih berganti? Belum lama ya Allah, dari lantai atas turun sebentar, berlari-lari terjadi gempa bumi di wilayah Banten, Pandeglang. Saya takut Jakarta kena imbasnya. Turun semua Pak, Jakarta sampai ke Bekasi Pak, goyang rumah saya. Masya Allah, goyang juga. Inilah gejala doomsday, the end of world. Gejala kiamat sugro yang sudah mulai tampak depan kita. Gempa bumi, tanah longsor, kebanjiran, gunung meletus. Bayangin coba. Makanya Nabi menjelaskan pada saat 14 abad yang silam, nih dengar baik-baik, la taqumus sa'ata yuqbatul ilmu. Enggak akan berdiri kiamat nanti sampai ilmu agama pudar. Artinya agama pudar itu banyak orang yang beragama, sedikit orang yang mengamalkan ilmu agama. Itu gejala doomsday, the end of world, gejala kiamat sugro. Yang kedua, banyak orang yang beragama pertama, sedikit orang yang mengamalkan ilmu agama. Yang kedua adalah wataktsuru zalazil, banyaknya gempa-gempa bumi, tanah longsor, banjir. Itu tanda-tandanya wataktsuru zalazil. Ketiga, wayataqarraba zaman, zaman cepet Pak. 2021, 2020 kemarin udah lewat, 21 lewat, sekarang 2022. 1443 Hijriah, sebentar lagi 1444 Hijriah. Wa yataqarraba zaman, zaman semakin cepat. Kemudian yang keempat, wa tazharu fitan, Pak, banyak fitnah di mana-mana bertebaran. Ustadz kiai kita di mana difitnah. Jangan pun yang nggak benar, yang benar aja difitnah, apalagi yang kenyataan tidak benar. Ini kita tidak paham apa akan terjadi ke depan. Saya yakin kalau kita semua, maaf, mohon izin lahir batin, maaf, kalau kita semua berhusnuzon kepada Allah, berhusnuzon kepada sama umat manusia, nggak saling tuding menuding. Inilah. Kemudian yang kelima adalah wayaksurul harju wahwal qatli. Wayaksurul harju wahwal qatl. Banyak terjadi pembunuhan, eksploitasong delum parlum, eksploitasong denasong parnasong, penindasan manusia atas manusia. Kejadian Pak, negara atas negara. Pertanyaan saya cuma satu pertanyaan saya ini, sampai kapan ya COVID selesai? Doa COVID-19, COVID varian.
Yang namanya Delta, datang lagi Omikron, datang lagi, kok ditentukan sama manusia. Dan kita harus taat pada Allah, Rasul, dan pemimpin. Memang prokes harus ditaati. Cuma sampai kapan, Pak? Katakan yang sebenarnya. Ada, tidak, selesai. Sekarang Bapak, aduh, nangis Pak, menjerit. Sampai kemarin tuh Jumatan nggak ada loh. Mekah pakai tutup, haji pakai perek Pak. WHO begitu hebatnya instruksi pergi haji umroh Pak, mohon izin, nggak pakai pergi haji. Nah, hari inilah saudara, kalau permainan dunia sudah terjadi, yang saya sebut tadi, eksploitasong delom parlom, eksploitasong dan nasong par nasong, penindasan manusia atas manusia, negara atas negara. Ini terjadi di mana-mana, bahkan di dunia ini. Maaf, memang kita datang ini untuk pergi sebentaran saja, tapi kita datang ke dunia bukan untuk mati, tapi untuk kita beribadah. Dunia ini dunia mazra'atul akhirah, dunia ini untuk menyemai dan kita petik untuk di kemudian hari akhirat kelak nanti. Allahu Akbar. Pak, saudara, saya ke bed tadi waktu mau khutbah Jumat di masjid kita yang tercinta, Niaga Rahmat. Niaga Rahmat ini, Masya Allah, tempat kita berniaga. Tentunya berniaga itu ada rahmatnya, ada kasih sayangnya, luar biasa. Ini rahmat Allah. Pas saya ke bed Pak, ada hadis Nabi, fi akhir zaman. Fi akhir zaman. Saya bacanya sedih juga. Fi akhir zaman, akan terjadi akhir zaman nanti. Dulu tuh Nabi udah ngomong tuh, udah bersabda. Akhir zaman akan terjadi khasfun wa mashun wa qazfun. Akan terjadi penenggelaman bumi. Bumi akan tenggelam. Pak, banjirop di mana-mana Pak. Ancol aja Jakarta Utara itu sudah mulai banjir. Es di kutub utara dan selatan sudah mulai mencair sampai 2 juta kilometer Bapak. Kutub utara selatan es gede banget, penyangga bumi. Sudah mulai mencair, airnya masuk ke lautan luas. Sungai-sungai ditolak oleh lautan karena penuh, daratan pun semakin merendah. Terjadi khosfun, penenggelaman bumi, bumi akan tenggelam akibat global warming, pemanasan bumi yang begitu hebat. Yang kedua, wa mashun, kata Nabi, akan terjadi hujan batu, meteor akan berjatuhan. Belum lama di Bone, batu meteor yang besar itu jatuh di lautan lepas. Di Cirebon belum lama juga terjatuh. Duren Sawit aja itu Malakasari belum lama juga saya baca beritanya jatuh juga. Maksudnya apa? Lapisan ozon sudah mulai menipis Pak, tadi tebal sekali lapisan ozon, kemudian jatuh yang namanya meteor yang besar itu, dijaring oleh lapisan ozon, kembali ke atas, jatuh lagi, dijaring lagi terus sampai dia terpecah itu meteor di angkasa. Maksudnya jadi debu Bapak. Khosfun wa mashun, hujan batu. Wa qasfun, terjadi osteoporosis pada bumi Pak. Bapak, terjadi pengeroposan pada bumi. Kenapa? Dipaku sana, paku sini, hantem sana, hantem sini, paku bumi, menjulang tinggi gedung, jembatan di mana-mana. Itu tiang-tiang pancang di bumi ini, Masya Allah. Maaf, nggak selamanya itu akan padat dan akan keropos nanti dan akan pecah. Itulah Nabi Allah mengatakan, mari kalau kita orang yang cerdas, orang yang pinter, yang selalu ingat kepada faktor kematian, dan dia akan merasa puas. Alhamdulillah, hidup Bapak yang paling jempol adalah hidup yang penuh dengan keberkahan. Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan, itu namanya keberkahan. Betapa nikmat, enggak memaksakan diri untuk hobbed dunia ra'sub kulli khati'ah. Terlampau cinta dunia, pangkal segala kejahatan. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Saudaraku yang terhormat, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini akan membawa manfaat yang besar dan luar biasa, dan saldo umur kita yang serba singkat ini akan mempunyai makna dan mutu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan nasabil alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad, amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal abidun al mukhlisun. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu man khulafa rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyah sahabah Rasulullah ajma'in wa ala tabi'in wa tabi' ihsan yaumiddin wa alina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbun haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazali dalika ahla. Allahumma alif baina qulubina wa asdata baina wahdina subul salam wa najjina minaz zulumati ila nur wa janibna al-fawisa ma hazara min hawa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin ya rabbana ya karim. Allah, maafkan dosa hamba hari ini ya Allah. Kami bertobat ya Allah. Terima segala amal soleh kebaikan kami ya Allah. Kami terbayang wajah kedua orang tua kami, terbayang wajah mamah kami, ibunda kami, umi kami terkasih, terbayang wajah ayah kami. Walaupun mereka telah tiada ya Allah, maafkan keduanya ya Allah. Karena mereka berdua kami menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Ya Rabbana ya Karim, kami sadar bahwa ridha Allah, ridha orang tua kami, murka Allah, murka orang tua kami. Ya Rabb, tapi sayang ya Allah, keduanya telah tiada. Sejak kecil kami sudah menjadi yatim piatu. Kalaulah mamah kami masih ada hari ini, seusai khutbah hari ini, salat Jumat hari ini di Niaga Rahmat, kami akan kembali ke rumah mamah kami dan kami akan mencium telapak kakinya dan kami akan berkata, Mama, maafin Ananda ya. Sudah 3 tahun Ananda gak pulang ke rumah, ke kampung halaman, tempat kelahiran Ananda. Hari ini tentunya banyak dosa, rona, noda. Maafkan dosa kami. Ya Rabbana ya Karim, kabulkan doa kami hari ini. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadikan anak soleh, anak-anak kami anak yang soleh dan soleha sebagai investasi kami, deposito kami, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak-anak yang soleh. Semoga doa kami terkabul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Terima tobat kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa ud'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.